Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dilalata lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin al imamil kamil fid dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum ibadallah wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-Ghail fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul aliyul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selaku hamba Allah ta'ala yang dhaif, selaku hamba Allah ta'ala yang beriman, melalui mimbar yang mulia ini saya Al-Fakir mengajak terlebih dahulu untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak dan begitu besar nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, nikmat kita bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi dalam situasi kondisi yang penuh dengan kesibukan, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Begitu dipanggil oleh Allah, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati, semua aktivitas kita tinggalkan, kita beramai-ramai menuju Baitullah untuk berzikir, berdoa, bersimpuh dengan harapan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, diampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dan selalu memberikan kemudahan semua urusan dunia dan akhirat kita. Dan yang terpenting dan terbesar, kita sebagai hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kita beribadah hanya untuk Allah, karena inilah nanti yang paling bernilai, yang paling berharga. Harta di dunia hanya titipan, pangkat hanya titipan, ilmu jabatan hanya titipan. Nanti begitu kita dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ini yang paling mahal dan paling berharga buat kita umat Islam, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita berada di bulan Safar, yang akan datang kita akan menghadapi bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya seorang pemimpin revolusi dunia terbesar untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan yang lalu kita berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang diharamkan bagi umat Islam untuk melaksanakan peperangan. Itulah bulan yang dijadikan awal tahun dalam Islam pada masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika sahabat mengusulkan agar Islam memiliki kalender tersendiri, jangan mengikut-mengekor kepada penanggalan-penanggalan yang lain, miladiyah contohnya, atau penanggalan yang dibuat oleh orang-orang Romawi kuno. Kenapa ketika itu Islam sudah mencapai 2/3 belahan dunia?
Kenapa kita tidak punya kalender, tidak memiliki kalender? Banyak usulan di antara sahabat-sahabat Nabi. Dan yang paling diterima adalah usulan sahabat Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau meminta kepada Amirul Mukminin agar awal tahun ditentukan berdasarkan hari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, yaitu jatuh pada bulan Muharram. Apa alasannya? Karena bulan Muharram ini mengandung 3 unsur. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga adalah jihad. Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang berhijrah, dan mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta benda mereka, dengan jiwa-jiwa mereka. Sungguh sangat tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar ini diterima oleh Amirul Mukminin. Sejak itulah ditentukan awal tahun dalam Islam berdasarkan hari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah yang jatuh pada bulan Muharram. Sampai dengan saat ini sudah 1443. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau Rasul diutus oleh Allah untuk menanamkan akidah, menanamkan keimanan, sangat asing diterima pada saat itu oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah yang sudah beriman kepada agama nenek moyang mereka. Bahkan akhirnya tidak segan-segan mereka ingin membunuh beliau Rasul. Bahkan sahabat banyak yang menjadi korban teror mental fisik. Itu sebabnya salah satu kenapa 2 kalimat syahadat dengan sholat memakan waktu sampai 12 tahun. Bukan dibikin-bikin supaya menjadi lama, tidak, karena situasi dan kondisi yang tidak mengizinkan. Beliau berdakwah dari mulai berdakwah secara rahasia, ada ad-da'watu sirron, sampai kepada ad-da'watu jahron, yang akhirnya beliau juga pernah memerintahkan para sahabat hijrah ke Ethiopia pada tahun ke-5, hijrah yang kedua pada tahun ke-7, dan hijrah setelah wafat pamannya Abu Thalib sebagai pembela dan istrinya Siti Khadijah sebagai penawar. Semakin menjadi-jadi kebiadaban orang-orang kafir Quraisy Mekah, maka akhirnya Nabi hijrah ke Taif untuk mengharapkan dukungan, tapi apa hendak dikata, orang-orang kafir Mekah sudah berangkat lebih dahulu memfitnah, menghasut orang-orang yang berada di Taif, sehingga akhirnya beliau Rasul diusir, dilempari batu, dicaci maki dan dihina. Kata beliau Rasul, ini Al-Quran, ini Islam, ini agama yang benar. Apa kata mereka dalam surat Hijr? Ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr wa qalu innaka la majnun. Hai, sesungguhnya orang yang diturunkan wahyu, sungguh bukan wahyu, memang kau hai Muhammad adalah orang gila. Tidak cukup hanya itu. Di dalam ayat yang lain dikatakan mereka ingin memenjarakan Nabi, membunuh Nabi, mengusir Nabi. Mereka mengadakan rapat makar di Darun Nadwah, rapat jahat. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah tatkala orang-orang kafir Quraisy Mekah mengadakan rapat jahat, ingin memenjarakan Nabi, membunuh Nabi, bahkan mengusir Nabi. Tapi makarnya Allah lebih hebat daripada makarnya mereka. Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya melaksanakan hijrah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, nggak gampang menanamkan 2 kalimat syahadat itu. Makanya Nabi berjuang, nyawa taruhannya, sahabat nyawa taruhannya, bahkan hartanya dikorbankan. Seperti sahabat Nabi yang terkenal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sampai dikatakan mali maluka ya Rasulullah, hartaku hartamu, silakan kau ambil tanpa permisi untuk perjuangan. Sampai Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril siflana hasanati Umar, terangkan kepadaku tentang kebaikan Sayyidina Umar. Laukanal bahru midadan wal asjaru aklaman lama hasartuha. Kebaikan Sayyidina Umar andai kata ranting dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, tidak cukup untuk menulis kebaikan Sayyidina Umar. Wa kaifa hasanati Abi Bakrin Siddiq. Kalau begitu bagaimana kebaikan Abu Bakar Siddiq? Umaru
hasanatun min hasanati Abi Bakrin Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar baru sebagian kecil yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Banyak lagi sahabat-sahabat yang lainnya berjuang untuk Allah, untuk Rasul, berjuang untuk umat. Bagaimana Khalifah Umar ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, dia melihat di tengah malam yang gelap gulita anak-anak yatim yang sedang menangis. Kemudian beliau tidak sabar menggedor pintunya, dia lihat ibunya sedang memasak. Sayyidina Umar bertanya, ada apa anak-anak kalian di malam yang seperti ini menangis? Anakku belum makan dari pagi, siang dan malam. Itu apa yang kamu masak? Hanya batu. Untuk apa batu kamu masak? Untuk mendiamkan mereka. Nanti mereka menangis, terlalu capek, mereka tertidur. Kenapa kau tidak melapor kepada Amirul Mukminin? Apa kata ibu-ibu tadi? Mestinya Amirul Mukminin tahu sebagai khalifah kalau rakyatnya kelaparan. Terpukul hatinya, saudara sekalian. Beliau akhirnya permisi, saya permisi, nanti saya akan kembali berangkat ke Baitul Mal, memanggul gandum, membawa samin kepada sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Sampai di tengah jalan terengah-engah, dia berhenti. Sayyidina Abbas mengatakan, hai Umar, biar aku yang panggul gandum itu, kau khalifah tidak pantas memanggul itu. Apa kata Sayyidina Umar? Hai Abbas, biar aku yang memanggul gandum ini, karena kau tidak akan sanggup memikul dosa aku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara aku jadi Amirul Mukminin sampai rakyatku kelaparan seperti ini. Bagaimana seperti saat ini, wakil rakyat yang memajang gajinya begitu besar tapi mereka tidak pernah bekerja. MPR sekarang mandul, DPR sekarang mandul. Pejabat kita apa yang mereka lakukan? Hanya vaksin, 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 saudara sekalian. Bahkan orang divaksin banyak yang mati. Ini yang terjadi di saat ini. Mau dibawa kemana kita ini? Karena kita ini, saudara sekalian, negara yang sudah dipimpin oleh orang asing. Tidak cukupkah kita bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun? Tidak cukupkah kita dijajah oleh Jepang? Kenapa sekarang kita harus mau dijajah kembali oleh bangsa yang lain? Bahkan mereka agamanya komunis, bersatu dengan Cina, Tiongkok, saudara sekalian, dengan konglomerat yang ada di Indonesia. Dengan cara apapun mereka lakukan, yang penting Islam ini hancur, bangsa ini hancur. Kita mau bekerja susah, mencari makan susah. Alasan mereka kalau ditanya kenapa begini, kenapa begitu, saya hanya menjalankan tugas. Seorang yang hamil mau bekerja ditanya vaksin, dia tidak punya vaksin, dia harus bayar. Bagaimana aku mau bayar, gaji aku 100.000, aku lagi hamil, nanti bagaimana dengan kandungan? Itu tanggung jawab ibu. Kalau tidak punya vaksin tidak boleh bekerja. Apakah ini pemerintah yang benar terhadap rakyat, saudara sekalian? Memang ada hadis Nabi pernah mengingatkan kepada kita, ar-ra'iyatu ala dini mulukiha. Rakyat ini bagaimana agama pemimpin. Kita sudah jauh daripada Islam, jauh dari Allah, jauh dari Rasul. Kata beliau, kata Allah dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jauh dari Allah, jauh dari Rasul. Jangan kamu lupa. Kalau kamu sudah jauh, lupa dari Allah, dari Rasul, tidak mustahil suatu saat pasti kamu akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi itulah gambaran ketika beliau berdakwah, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam lahir sangat asing, nanti suatu saat Islam pun juga sangat asing diterima oleh rakyat, oleh manusia. Maka beruntunglah orang-orang asing. Sahabat bertanya, wa mal ghuraba ya Rasulullah, siapa orang asing yang beruntung itu wahai Rasul yang kau maksud? Alladzina yuhyuna min sunnati ma abatan nas, wa fi ba'di riwayah alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Orang asing yang beruntung ya orang yang menghidupkan sunnahku dikala sunnahku sudah dirusak, ditinggalkan oleh umatku. Dan satu riwayat mengatakan orang-orang yang alim yang tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Dengan adanya sistem seperti ini, sunnah Nabi sudah banyak ditinggalkan. Kita bangsa Indonesia, umat Islam terutama tidak bodoh, cuma dibikin bodoh. Kita tidak miskin, cuma dibikin miskin oleh sistem. Bahkan sampai ibadah-ibadah kita semuanya, berkumpul di masjid tidak boleh, mengaji tidak boleh, mengadakan syiar Islam tidak boleh, salat pun harus berenggang-renggang.
Kita pun harus pakai masker selalu. Benar, orang pakai masker itu orang sakit, saudara sekalian. Orang yang tidak sakit tidak perlu pakai masker. Karena kita umat Islam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat tidak diperbolehkan pakai masker. Nanti waktu sholat kita buka masker kita. Nanti setelah selesai kita pakai lagi untuk menyelamatkan diri kita dari masalah wabah yang terjadi pada saat ini. Makanya kita berdoa, kalau memang corona covid ini adalah buatan manusia, kita minta biar Allah yang menghancurkan mereka. Kalau memang adalah tentara dari Allah, biar Allah pula yang mencabut semuanya. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia selamat daripada covid, selamat daripada corona, selamat daripada fitnah, dan umat Islam selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika terjadi perbedaan pendapat sekarang sudah banyak. Orang-orang komunis PKI itu pakai jilbab, mereka menghasut, memfitnah, menyebarkan selembaran muslim cinta Yesus. Yesus dari mana? Saudara sekalian, azan sudah diganti, bukan lagi Allahu Akbar. Ada yang mengatakan anjing akbar, ada yang mengatakan Yesus akbar. Tapi hati-hati, ini adu domba. Karena salah satu politik PKI adalah politik adu domba, agar kita dengan Kristen perang, saudara sekalian. Mereka itu orang tidak kenal dosa, karena mereka berpaham ateis, mereka tidak bertuhan, mereka berzina tidak berdosa, mereka merampok tidak berdosa, mereka membunuh tidak berdosa, mereka menyakiti rakyat pun tidak berdosa, karena mereka tidak punya Tuhan. Tapi buat kita umat Islam, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu firqah di antara 73 yang dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sahabat pernah bertanya, mal firqatun najiyah ya Rasulullah, siapa satu firqah yang selamat itu wahai Rasul? Qala ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang ikut aku dan ikut sahabatku, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah jelaskan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada penguasa. Nah, ini yang perlu ditafsirkan. Penguasa, pemimpin, siapa yang perlu ditaati? Pemimpin yang beriman, pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang taat kepada Rasul. Itu penguasa, pemimpin, kita harus taatin kepada mereka. Kalau terjadi perselisihan sesuatu, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul, terjadi perbedaan pendapat, kembalilah kepada Allah, kembali kepada Rasul. Jangan kita berpecah. Makanya saya mengajak, hai umat Islam, jangan cuma membela golongan, aliran, kelompok. Bela Allah, bela Rasul. Insya Allah kita akan selamat di dunia sampai ke akhirat nanti. Kalau kita mencari yang benar, yang salah, semuanya mau benar. Aliran ini bilang gua yang benar, aliran itu bilang dia yang benar, semuanya aku benar. Tapi kembalilah kepada Allah, kepada Rasul. Yang kata Nabi, aku tinggalkan dua pegangan kepada kamu, yang apabila kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir, jika kamu memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya buat kamu semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan hati kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan selalu menjunjung tinggi apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, agar pada akhirnya kita mati dalam husnul khotimah, mati dalam beriman, mati dalam bertakwa, dan kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurur ibadallah. Ittaqullaha ta'ala min sama'il lagwi wa fudul habar wantahu amma nahakum anhu wazzajar.
wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thallata bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinni wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma mansur man nasraddin wahdul man khadalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin wa ahlik man fi halaki salahul muslimin Allahumma aminna fi autanina wa aslih immatana wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattabaridaka ya rabbal alamin Allahumma izzal islam wal muslimin wansurna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadiyata wal musyrikin wasyuyu'in wassiniyin wal israiliyin wal munafikin a'da'aka a'da'ad-din Allahumma sallimna wal muslimin Allahumma kshif annal waba wal ghala wal bala wat ta'un wal fitana ma la yakshifu ghairuh Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar Allahu akbar Allahu